Oke, bakar kalori dan bakar lemak gitu ya. Ini banyak yang nanya ke saya, kalori saya ketika olahraga saya lihat sudah terbakar banyak, tapi kenapa berat saya tidak turun seperti itu. Nah, jadi bakar kalori sama bakar lemak itu mana yang lebih penting seperti itu ya. Oke, ini gue akan memakai pendekatan pribadi gue yang gue ajarkan ke klien-klien gue juga seperti itu ya. Nah, bakar lemak dan bakar kalori itu adalah dua hal yang berbeda seperti itu. Banyak orang tuh berpikir bahwa oh kalori terbakar, lemak terbakar. Nggak tentu juga gitu. Kalau kamu kalorinya pas olahraga itu ngebakar 500 dan makannya kalori surplus, ya udah itu cuma kalori aja yang terbakar. Energi makanan yang digunakan untuk olahraga, tapi bukan energi dari lemak gitu ya. Jadi lemak itu kan cadangan energi. Energi dan lemak itu adalah yang dari badan kita sendiri gitu ya. Kalau kalori itu biasanya dari makanan. Seperti itu. Nah, jadinya buat teman-teman yang nggak tahu, biasanya kalau kita olahraga juga tentu awalnya itu kalori atau energi dari makanan dulu yang dipakai seperti itu ya. Nanti udah mulai habis, baru cadangan energi kita itu mulai dipakai seperti itu. Nah, buat kalau kalian mau membakar lemak secara efektif gitu ya, saran aku kalian harus melakukan dua hal. Yang pertama itu adalah kalori defisit dan bermain beban. Sama yang ketiga itu ada kardio juga, tapi ini optional. Menurut aku dua pertama itu lebih esensial seperti itu. Bukan berarti kardio nggak penting ya. Kardio juga penting, cuman kalau misalnya secara komposisi mungkin 80-20 deh seperti itu. Jadi misalnya kalau kita olahraga 100 menit atau 1,5 jam, 80 menit mungkin main beban, atau mungkin 70 menit main beban, sisanya kita tutup dengan 30 menit kardio, itu oke gitu ya. Jadi menurut aku harus ada dua. Kenapa gitu ya? Kalau misalnya kita tulisan yang bakar kalorinya banyak di smartwatch ya, cuman kalori kalian surplus, itu tidak akan terjadi namanya fat loss gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kalau kita misalnya main beban, itu ada yang namanya afterburn effect. Jadi afterburn effect ini dia itu mencapai 48 jam. Jadi sistem kita, pembakaran metabolisme kita itu meningkat selama 48 jam ke depan. Jadi sebenarnya kalau kita main beban, lemak kita itu terbakar bukan cuma ketika olahraga. Ini persepsi orang salah. Jadi dia berpikir bahwa lemaknya ini terbakar pas olahraga, padahal enggak gitu ya. Kalau kalian ada main beban, energi kita atau lemaknya itu justru terbakar pas kita tidak ada olahraganya gitu ya. Jadi mungkin kita olahraga 2 jam deh gitu ya. 22 jam itu adalah proses pembakaran lemaknya gitu. Jadi 22 jam itu apa yang kita makan sangatlah penting. Angkat beban dan kalori defisit itu udah penting banget seperti itu. Karena dengan kamu angkat beban, metabolisme kita membaik dan kamu ada kalori defisit gitu. Jadi kita nggak cuma membakar lemak pas lagi olahraga aja. Lalu yang ketiga adalah kardio. Jadi kardio di sini optional gitu. Biasanya kalau kardio itu karena dia intensitasnya tinggi, memerlukan energi output yang ibaratnya ya kalau gua nggak dikasih energi ya gua nggak bisa lari seperti itu kan. Apalagi kalau high intensity ya. Nah biasanya lemaknya itu ada yang terbakar ketika di kardio itu. Cuman biasanya ada yang namanya itu dia mesti masuk ke dalam suatu zona, namanya itu adalah fat burn zone seperti itu. Itu ada hitungan heart rate-nya. Teman-teman bisa Google kayak heart rate dari fat burn zone gitu ya. Jadi teman-teman bisa hitung mesti di heart rate berapa sih kita baru masuk ke situ. Nah, biasanya di atas 15-20 menit detak jantung kita mulai meningkat. Nah, itu biasa kita mulai masuk ke fat burn zone. Cuman kardio biasanya hanya membakar kalori at that time gitu ya. Pola makan kalian penting. Makanya kalau kalian bisa kombinasikan ketiganya lebih bagus. Cuman kalau misalnya cuma bisa dipilih dua, pilihlah dua, angkat beban dan kalori defisit. Itu udah menurut aku udah maksimal banget seperti itu. Nah, jadi itu adalah hal yang harus teman-teman pahami bahwa kalori terbakar dengan lemak terbakar itu adalah dua hal yang berbeda seperti itu. Nah, gimana dengan saya pribadi? Saya pribadi itu sebenarnya selalu menghitung kebutuhan kalori saya ketika saya latihan ataupun tidak latihan, itu sama aja gitu ya. Jadi misalnya kalau saya sudah maintain aja, kebutuhan kalori saya sekitar 2200 gitu ya. Ya saya makan selalu sekitar 2000 sampai 2200, selalu sekitar segitu aja. Baik saya mau lagi ada main beban ataupun tidak ada main beban, itu sama aja seperti itu. Kenapa? Karena seperti ini. Dulu ketika saya lagi belajar juga menjadi seorang nutrisi, saya mencoba sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi kalori tracker, you name it lah, kayak MyFitnessPal, Fat Secret gitu ya. Jadi dia bisa hitung nih, oh lu nggak olahraga 2200, tapi karena lu olahraga sejam dikurangi 600 gitu ya. Jadi lu bisa makan ekstra 600 atau 500 kalori lagi. Itu jadinya malah kita tuh nggak fat loss seperti itu, atau bahkan beratnya naik gitu. Kalian bisa coba deh. Jadi banyak banget klien-klien aku dulu juga salahnya adalah seperti itu. Mereka tuh menghitung, oh gue olahraga segini, gue bisa makan ekstra segini, perlu gue tambahin gitu. Sebenarnya nggak usah ditambahkan sih, seperti itu. Kita stay aja. Kalau menurut saya dan apa yang saya pelajari kenapa stay, karena seperti ini.
badan kita itu kalau mau ditambahin energi atau kalori itu di awal-awal ketika kita merubah gaya hidup. Tapi kalau yang udah jadi lifestyle jangka panjang seperti saya atau mungkin teman-teman fitness lainnya, itu kebutuhan kalori kita on atau off olahraga itu selalu sama. Kenapa? Karena badan kita sudah adaptasi dengan kebutuhan energi kita. Dia udah tahu, oh gue olahraga badannya butuh segini gitu. Jadi dia udah ke-maintain aja. Tapi kalau misalnya kalian awam, gak pernah olahraga, tiba-tiba ada olahraga, wah itu kan kayak badannya digenjot. Itu kalian ekstra dikit 200-300 kalori, oke. Tapi kalau udah lama ya di-maintain aja, seperti itu. Nah jadi teman-teman boleh coba juga yang berat badannya stuck, coba deh kalori kalian waktu lagi olahraga ataupun gak olahraga itu disamakan aja, seperti itu. Nah semoga video ini bermanfaat, and see you guys in the next video. Bye-bye.